Welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat semua yang baru pertama kali nonton ataupun yang sering nonton, baik di Jakarta, Surabaya, di Palangkaraya ataupun di kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyi dan juga main games, kita yel-yel dulu yuk. Yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo semuanya, berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan. Teriakan, wuhuu. Teriakan, wuhuu. Buka mata kami untuk melihat
nggak kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Bersama-sama Joy. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teguhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teguhkan badai. Ini iman kami Tuhan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Katakan thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Oh thank you yang teguhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Oh Joy bersama-sama sekali lagi katakan. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, buat hari ini Tuhan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, berkati pembicara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama katakan. Amin. Nah, saatnya kita games. Games kita kali ini yaitu memindahkan kuaci dengan sumpit. Dan siapa yang dapat memindahkan kuaci dengan cepat dan terbanyak dialah pemenangnya. Yuk kita mulai. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung ya. Punya Zireh ada 1, 2, 3, 4. Dan punya Gea ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pemenangnya adalah Gea. Kalian bisa coba di rumah ya. Halo semuanya, jumpa lagi di Joy Online Service. Nah, hari ini kita udah masuk di minggu yang keempat atau minggu terakhir di bulan Agustus ya. Kalau minggu lalu kita merayakan 17 Agustus ya, Independence Day, tapi hari ini kita mau lanjut dengan cerita kita dengan perumpamaan. Kayak sebelum-sebelumnya Miss bilang, perumpamaan itu adalah sesuatu atau sebuah cerita ya yang dipakai oleh orang untuk menjelaskan tentang moral atau agama. Nah, di zaman Tuhan Yesus tuh sering banget pakai cerita perumpamaan. Jadi selain melakukan mujizat, Tuhan Yesus juga banyak sekali pakai cerita ya perumpamaan untuk menolong orang-orang di sekitarnya itu ngerti tentang apa yang Tuhan Yesus mau. Ya. Nah,
pernah nggak sih kita itu mungkin tak pulang ke sekolah gitu ya mungkin, atau kita yang habis jalan-jalan mungkin sama temen, atau mungkin kita habis jalan-jalan sama papa mama kita, lalu ketika kita pulang kita tuh cerita gitu ya sama siapapun, mungkin mbak kita di rumah, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin oma opa kita cerita apa yang terjadi waktu kita lagi pergi gitu. Misalnya kita habis jalan-jalan lalu kita, oh ini opa, oma aku habis ketemu sama temanku, best friendku gini-gini, kita cerita banyak panjang lebar. Lalu waktu kita ngomong sama orang itu, ternyata orang itu nggak ngerti gitu ya. Mungkin mereka apa gitu, mungkin mereka kayak seperti bingung. Kenapa kok bisa gitu? Karena artinya mereka nggak dengerin cerita kita gitu. Kita lagi heboh sendiri, kita punya cerita heboh banget. Ternyata orang yang kita kasih cerita ini nggak mendengarkan kita. Gimana? Kalian bisa bayangin ya apa perasaan kalian gimana? Mungkin, pasti kalian jengkel ya. Udah cerita panjang lebar, udah ngomong banyak. Ternyata cerita kita yang menurut kita seru dan heboh tadi itu nggak menarik buat orang lain. Pasti buat kita semua jengkel ya, kita pasti merasa, gimana sih papa mama ini atau mungkin oma opa ini kok diceritain nggak didengarkan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini juga gitu ya, banyak orang yang dikasih cerita sama Tuhan dan Tuhan Yesus sudah ceritakan dengan sedemikian rupa, ternyata orang-orang itu juga banyak yang mendengar. Nah, hari ini Tuhan Yesus tuh punya cerita yang kasih tahu sama orang-orang tentang firman Tuhan ya, apa yang terjadi kalau kita dengarkan firman dan kita nggak mendengarkan dengan baik gitu ya. Nah, ada seseorang, Tuhan Yesus itu pakai perumpamaan ya tentang seorang penabur ya. Mungkin kalau kalian lihat ini, bisa lihat ini biji beras ya, karena kalau penabur zaman dulu itu beda kayak kita sekarang. Mungkin kalau sekarang sudah banyak alat yang canggih, tapi di zaman itu tuh orang nabur tuh ya tangan gini ya, manusianya jalan lalu ditaburkan di tanah yang satu, taburkan tanah yang lain, dan dia bawa itu pakai sebuah kantong dari rumahnya, dia bawa bijinya ini lalu dia jalan sampai menuju ke ladang ya. Dan hari itu cerita Tuhan Yesus itu ada seseorang, dia seorang yang penabur yang lagi berjalan dari rumahnya menuju ke ladang. Nah, pada waktu itu penabur itu dia berjalan ya dari rumahnya untuk menuju ke ladang. Dan di tengah-tengah jalan, karena zaman dulu tuh yaitu ya pakai kantong, lalu ketika jalan benih ini jatuh di pinggir jalan. Dan benih yang jatuh di pinggir jalan ini dia nggak sampai bertumbuh ya, dimakanin oleh burung. Karena apa? Kan kalau burung lihat biji-biji gini mereka suka ya, lalu dimakan. Jadi, dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, benih-benih itu jatuh di tanah yang berbatu ya, karena tanah itu berbatu jadi mungkin dia nggak terlalu dalam, dan ketika biji atau benih itu jatuh dengan mudahnya benih itu bertumbuh ya, tumbuh, tapi karena dia tanahnya nggak dalam tadi ya dan ada batu-batu, akhirnya akarnya kurang kuat. Nah, ketika akarnya nggak kuat, ketika kena matahari, lalu ada mungkin air yang lebih keras, hujan yang lebih kencang, akhirnya tanaman ini juga layu dan mati. Nah, lalu ada sebagian lagi benih yang berikutnya dia jatuh di tanah yang berduri dan ada rumput liarnya di sekitarnya. Jadi selain tanahnya, tapi ada begitu banyak hal yang ada di atas tanah itu. Benih itu jatuh di sana dan dia bertumbuh, tapi karena tanaman liar dan juga semak duri ini lebih kuat, akhirnya dia mengalahkan tanaman itu dan tanaman itu juga mati dan layu. Nah, yang terakhir nih ya, sebagian benih yang terakhir nih jatuh di tanah yang baik. Jadi mungkin penabur ini dia tiba di ladangnya, lalu dia menaburkan tanah benih-benihnya, dan benih-benih yang jatuh di tanah yang baik itu dia tumbuh dengan baik dan dia berakar dan juga bahkan berbuah-buah berlipat-lipat, istilahnya berkali-kali ganda kalau orang bilangnya, mungkin 100 kali, 200 kali dia tumbuh dengan baik. Nah, ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu, banyak orang di sekitarnya yang mendengar, tapi mereka nggak ngerti ya apa sih maksudnya Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus ini ngomong apa? Padahal di waktu itu banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus itu yang selain nelayan, mereka juga adalah orang yang bercocok tanam. Istilahnya ya kalau di zaman dulu itu nggak ada yang kerjaannya mungkin jadi pengusaha, itu mungkin jarang gitu ya. Atau mungkin jadi presiden, itu jarang sekali. Jadi mungkin jadi dokter mungkin juga jarang, tapi banyak yang jadi nelayan atau petani, peternak, seperti pokoknya hal yang berhubungan dengan alam. Itu yang banyak, istilahnya banyak orang kerja seperti itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ceritakan ini, Tuhan Yesus murid-muridnya itu juga bingung. Lalu mereka tanya, guru gitu ya, apa sih artinya? Apa arti perumpamaanmu ini? Nah, lalu terus Tuhan Yesus menceritakan artinya. Penabur itu adalah Allah, misalnya Tuhan, dia menabur ya, karena dia menabur. Lalu benih itu adalah firman Tuhan ya, firman Tuhan yang jatuh di yang diterima oleh manusia gitu lah. Lalu tanah itu adalah tanda hati kita ya, hati manusia. Dan tanah yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang
mendengarkan firman Tuhan tapi nggak peduli, ya pokoknya denger, ya sudah nggak ngurus. Akhirnya karena dia tidak peduli dan burung-burung itu adalah seperti iblis yang mencegah manusia ini ngerti, akhirnya ya sudah nggak, karena nggak ngerti diambil sama burung, diambil sama iblis, ya sudah hilang gitu ya. Lalu tanah yang berbatu itu adalah seperti orang yang mendengar firman Tuhan, ya dia terima, happy, wah seneng banget, wah firman Tuhan tuh hebat, luar biasa ya, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Tapi ketika dia mulai mengalami trouble, dia mulai mengalami masalah, dia mulai istilahnya hatinya mulai ragu, nggak percaya, dan akhirnya dia ya sudahlah, aku nggak mau ke gereja lagi gitu ya, sudah nggak, pokoknya nggak ada, Tuhan Yesus itu nggak ada gitu ya. Lalu yang berikutnya, tanah yang dipenuhi dengan semak duri dan juga rumput liar, itu adalah orang yang hatinya mendengarkan firman Tuhan ya, dia ngerti, dia percaya, tapi karena dia itu saking sibuknya, busy ya, doing something else, busy melakukan hal-hal yang lain, mungkin bingung, mungkin jalan-jalan, mungkin bingung melakukan hal-hal lain yang ada di dunia ini, akhirnya dia lupa sama Tuhan. Dia sibuk dengan hobinya, mungkin dia sibuk dengan kesenangannya sendiri, akhirnya dia melupakan firman Tuhan. Lalu sedangkan tanah yang baik itu adalah seperti kita ya, kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita percaya, dan bukan cuma itu saja, tapi ya kita percaya, kita melakukan, dan kita mendengarkan dengan baik, dan bahkan istilahnya kita setia melakukannya. Mungkin ketika ada hal-hal yang nggak baik terjadi pun kita tetap rajin ke gereja, kita tetap rajin berdoa, kita tetap rajin baca Alkitab. Itu adalah benih yang tumbuh di tanah yang baik. Jadi itu adalah benih yang tumbuh dan yang baik. Jadi seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia percaya dan juga melakukannya. Jadi hari ini ya kita istilahnya kita dengar ceritain ya, waduh ternyata kita itu seperti itu gambarannya ya, ada orang yang mendengarkan firman, tapi kayak tadi bisa cerita. Ketika kita cerita, terus kita ada orang yang pura-pura seolah-olah mendengarkan, kita pasti jengkel. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga ingin kita itu bukan cuman mendengarkan, tapi Tuhan juga ingin kita itu bertumbuh. Mungkin pernah lihat tanaman ya, kalau pernah lihat tanaman itu bisa bertumbuh ya, dari biji ini. Ketika biji ini ditanam, lalu dia bisa tumbuh jadi tanaman. Begitu juga dengan kita. Ketika dari kita kecil ya, kita itu dengarkan firman, kita datang ke gereja, mungkin kita nonton YouTube sekalipun, kita ibadah di Joy, kita ibadah dimanapun. Ketika kita ditanami, kita ditaburi benih firman Tuhan ini, benih firman Tuhan ini tumbuh, dan semakin dewasa atau semakin besar kita, Tuhan itu juga ingin kita itu semakin bertumbuh. Jadi kita hari ini sama-sama belajar nih ya, stick to God's word and grow. Sama-sama kita ngomong ya, stick to God's word and grow. Jadi bukan cuman datang ke gereja atau pokoknya sekedar tahu, sekedar dengar, aku tahu cerita Musa, aku tahu cerita Daud, tapi kita benar-benar melakukan dan mengerti dan juga mengingatnya, bahkan sampai kita besar nanti firman Tuhan yang kita terima itu juga bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita. So, hari kita belajar stick to God's word and grow. Halo semuanya, oke kita mau nyanyi sama-sama, yuk kita lompat-lompat dulu yuk. Kita lompat-lompat dulu, ayo sama-sama semuanya lompat-lompat. Oke, ya sudah siap, tepuk tangan yuk sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Everywhere
Pertama siapa nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Angkat tangan sama-sama katakan. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan setia. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Yes, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang punya kuasa dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama lebih tinggi lagi angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita mau katakan kita lebih tinggi lagi. Kita mau katakan, yes Tuhan, Kau adalah penolong kami. We believe in you God. Haleluya. Kita mau katakan haleluya. Haleluya, we believe in you God. Haleluya, we believe in you Jesus. Haleluya, you are our Savior. Kau penolong kami. Yes God, we believe in you Jesus. Semuanya angkat tangan katakan we believe in you. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau adalah Tuhan yang selalu sanggup menolong kami. Kau adalah Tuhan yang lebih hebat dari segala hal yang sudah kami alami ataupun yang akan kami alami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin kami dan Tuhan tolong kami dan berikan kami terus kekuatan dan kesehatan. Dan dalam nama Tuhan Yesus semua anak yang siap katakan amin. Super kebenaran kita hari ini yaitu stick to God's word and grow. Ayat penuntun kita yaitu Matius 13 ayat 1 sampai 23 or Matthew 13 verse 1 to 23. Ayat hafalan kita yaitu Matius 13 ayat 23. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu dan memahaminya. Mereka berbuah banyak
ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat hasilnya. Or Matthew 13 verse 23. The seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Joy Kids hari ini yang mengajarkan kami untuk mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah juga orang tua kami dan juga pendidikan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini telah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and give positive comments. See you next week. God bless.